semua sehat. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita menyanyi dulu. Mau nyanyi apa nih Kak? Lagu burung pipit yang kecil. Ya. Oke Kak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yang akan dipimpin siapa? Oleh Dek Dio. Silakan. Selamat pagi Papa. Terima kasih atas anugerahmu hari ini. Kami anak-anakmu mau sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai dari awal sampai akhir. Berkati guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Dio sudah memimpin doa pembukaan. Oh ya Nike, sebelum kita memasuki firman, kita menyanyi dulu ya. Ya, Kita menyanyi apa Nike? lagu Percaya Saja. Kita sudah menyanyi Nike. Sekarang kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan siapa Nike? Oleh Bu Siska. Silakan. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab bersama-sama yang akan dipandu oleh Bu Tanti dan Kak Nike. Selamat mendengarkan. Kita buka dari kitab Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendali kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedangkan para imam peniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengarkan bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring,
maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadap Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendalinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikian pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulanglah ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersolaklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan seorang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini janganlah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda dan membawa
keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalam dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab yang dilakukan oleh Bu Tanti dan Kak Nike. Dari kisah yang dibacakan tadi, kita bisa melihat bagaimana kisah jatuhnya kota Yeriko itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Sebuah kota yang dikelilingi dengan tembok yang besar, kuat, tebal, tinggi, bisa hancur hanya dengan dikelilingi saja. Nah, kalau sekarang di dekat adik-adik ada sebuah tembok, bisa disentuh? Coba kita sentuh ya. Di belakang Bu Siska ada sebuah tembok, Bu Siska mau dorong coba. Nah, seperti ini. Wah, ternyata temboknya tidak bergerak sedikit pun. Bagaimana tembok di rumah adik-adik? Coba didorong. Ya, ada yang temboknya berhasil jatuh? Tidak? Ya. Nah, adik-adik, Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel untuk menyerahkan kota Kanaan ke dalam tangan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Tuhan menuntun mereka untuk melewati dan menyerang kota Yeriko. Namun kota Yeriko yang memiliki tembok dengan ukuran tebal 6 meter lalu tinggi 14 meter itu sudah tertutup. Orang-orang yang ada di dalam kota Yeriko sudah tahu bahwa bangsa Israel akan menyerang mereka. Mereka sudah mendengar kisah bagaimana perjalanan bangsa Israel itu. Bagaimana Allah bangsa Israel itu memberkati mereka. Sehingga orang-orang Yeriko sudah ketakutan. Mereka sudah menutup pintu gerbangnya dan tidak ada satu orang pun yang keluar atau masuk dari kota itu. Sebuah kota yang ditutupi benteng yang sangat kokoh itu menjadikan bangsa Israel kebingungan untuk menaklukkannya. Tetapi Tuhan bersabda kepada Yosua. Tuhan berfirman bahwa Tuhan yang akan menyerahkan kota Yeriko bersama raja dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa kepada Yosua untuk dikalahkan. Tapi Tuhan yang mengatur caranya. Bagaimana caranya? Ya, betul. Caranya adalah semua prajurit bangsa Israel harus mengelilingi kota itu sekali saja selama 6 hari. Diiringi 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Lalu pada hari yang ke-7, mereka harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali.
sedang para imam meniup sangkakala. Jika mereka mendengar bunyi yang panjang dari sangkakala itu, maka haruslah bangsa itu bersorak dengan suara yang nyaring. Itu syarat yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel. Kira-kira kalau adik-adik pikirkan, itu bisa tidak yang merubuhkan tembok hanya dengan memutari saja, tidak disentuh, tidak dipukul, tidak didorong. Dan pada hari yang ketujuh diputari sebanyak 7 kali. Lalu setelah mendengar bunyi sangkakala yang panjang, bersorak dengan nyaring. Dalam pemikiran manusia, itu hal yang sulit dipercaya. Itu hal yang membingungkan. Tembok yang sedemikian kokoh diruntuhkan hanya dengan sorak-sorai saja. Tetapi cara itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya dengan perantaraan ketaatan bangsa Israel mematuhi firman Tuhan. Bisa saja Tuhan melakukan hal yang lebih dahsyat, melakukan hal yang lebih luar biasa, atau Tuhan membuat bangsa Israel itu tangannya kuat-kuat sehingga dengan sekali dorong saja tembok Yeriko bisa runtuh. Tetapi Tuhan tidak melakukannya karena Tuhan punya rencana. Tuhan ingin orang-orang Israel itu terlibat, dan bukan hanya tubuhnya saja yang terlibat, tetapi iman mereka juga terlibat. Tuhan ingin orang-orang Israel itu setia. Kita tahu bahwa orang Israel seringkali mudah patah semangat. Ketika menemui kesulitan, mereka bersungut-sungut, marah-marah, menjadi kesal. Tapi kali ini ternyata bangsa Israel mau menurut. Mereka dengan sabar selama 6 hari itu memutari tembok Yeriko sebanyak 1 kali. Lalu di hari yang ketujuh mereka memutarinya sebanyak 7 kali. Dan apa yang terjadi? Karena ketaatan bangsa Israel, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa. Tembok Yeriko yang begitu kokoh, tinggi dan besar runtuh setelah bangsa Israel meneriakkan sorak-sorai mereka. Nah, Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap perintah Tuhan harus dilakukan dengan iman, sehingga kuasa Tuhan akan dinyatakan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kalau Tuhan berfirman, apakah adik-adik mau melakukannya? Bagus. Ya, mulai dari hal yang kecil. Mulai dari ketika kita mendengarkan orang tua kita. Ketika papa atau mama di rumah memerintahkan sesuatu, kita belajar untuk taat. Dengan dengar-dengaran terhadap perintah orang tua, kita melatih diri kita untuk dengar-dengaran juga akan perintah dan firman dari Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekian yang bisa Bu Siska sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita akan tutup firman Tuhan pada hari ini di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata kita dan tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang boleh kami dengarkan. Kami belajar dari kisah bangsa Israel, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dengan ketaatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kami, anak-anak-Mu, juga mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat Tuhan, anak-anak yang mau mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan taruh Roh Kudus Tuhan di dalam hati kami,
sehingga kami selalu taat dan setia kepada firman yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami selesai mendengarkan firman-Mu, tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan tentu masih ingat ya apa yang sudah Bu Siska sampaikan. Nah, Bu Siska akan menyampaikan kuis. Siap-siap ya, dengarkan baik-baik kuisnya. Nah, kuisnya adalah berapa lama bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko? Bu Siska ulangi ya. Berapa lama atau berapa hari total bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko? Nah, yang sudah tahu jawabannya segera tulis di kolom komentar. Nanti siapa yang tercepat dan jawabannya yang paling tepat itu yang akan menjadi pemenang kuis. Ya. Sekian saja yang bisa Bu Siska sampaikan. Bu Siska kembalikan kepada pembawa acara, Bu Tanti dan Kak Nike. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Siska sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi lagi nih Kak. Iya, menyanyi lagu Ku Menang bersama Yesus Tuhan. teman-teman, kita akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini yang akan ditutup dengan doa oleh Elsa. Silakan. Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Berkati kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Elsa sudah memimpin doa penutup. Oke adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah pada hari ini. Sebelumnya pesan dari kami, jangan lupa jaga kesehatan, Pakai masker bila pergi, cuci tangan, pakai sabun supaya terhindar dari virus. terus satu lagi Jangan lupa kuisnya dijawab ya di mana? di kolom komentar. Ditunggu ya. Terima kasih. Dadah. Dadah.